Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai praktikum farmakologi toksikologi 1 tentang pengenalan hewan coba. Perkenalkan, nama saya Asrianti, NIM 1831452011152. Kenalkan, nama saya Nur Ayani, NIM B1A1193330. Perkenalkan, saya Kasmawati dengan NIM B1A1193331. Perkenalkan, saya Dinda Johdinia dengan NIM B1A11934. Perkenalkan, nama saya Reski Fajriyah, NIM B1A11935. Perkenalkan, nama saya Septian Saputra dengan NIM B1A1193379. Apa itu hewan percobaan? Hewan percobaan atau hewan laboratorium adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diternakan untuk dipakai sebagai hewan model, dan juga untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorium. Animal model atau hewan model adalah objek hewan sebagai imitasi atau peniruan manusia atau spesies lain yang digunakan untuk menyelidiki fenomena biologis atau patobiologis. Beberapa hewan coba yang dapat digunakan untuk mengamati efek farmakologi obat diantaranya adalah mencit, tikus, marmet atau kelinci. Hewan coba tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk dapat menangani hewan coba dengan baik dan benar, perlu dipahami karakteristik masing-masing hewan coba. Berdasarkan tujuan penggunaan hewan uji, maka hewan uji dapat diklasifikasikan menjadi eksploratory atau penyelidikan, explanatory atau penjelasan, dan prediktif atau perkiraan. Penyelidikan hewan uji ini digunakan untuk memahami mekanisme biologis, apakah termasuk mekanisme dasar yang normal atau mekanisme yang berhubungan dengan fungsi biologis yang abnormal. Penjelasan, hewan uji ini digunakan untuk memahami lebih banyak masalah biologis yang kompleks, sedangkan perkiraan, hewan uji ini digunakan untuk menentukan dan mengukur akibat dari perlakuan, apakah sebagai cara untuk pengobatan penyakit atau memperkirakan tingkat toksisitas suatu senyawa kimia yang diberikan. Adapun hewan coba yang digunakan yaitu mencit atau mus musculus. Mencit atau mus musculus adalah hewan coba yang mudah ditangani. Ia bersifat penakut, fotofobia, cenderung berkumpul sesamanya, serta lebih aktif di malam hari daripada siang hari. Aktivitas mencit dapat tergantung dengan keberadaan manusia, suhu tubuh normal yaitu 37,4 derajat Celcius dan laju respirasi normal 163 kali per menit. Rute pemberian obat. Rute pemberian obat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada intravena, kedua intramuskular, yang ketiga peroral, yang keempat subkutan, dan yang kelima ada intraperitoneal. Selanjutnya ada contoh obat. Obat yang kami gunakan adalah efedrin. Efedrin merupakan golongan simpatomimetik non-katekolamin yang secara alami ditemukan di tumbuhan ephedra sebagai alkaloid. Efedrin mempunyai gugus OH pada cincin benzena. Gugus ini memegang peranan dalam efek secara langsung pada sel efektor. Efek perifer efedrin melalui kerja langsung dan melalui pelepasan Na endogen. Kerja tidak langsungnya mendasari timbulnya taksifilaksis atau pemberian efedrin yang terus-menerus dalam jangka waktu singkat akan menimbulkan efek yang makin lemah karena semakin sedikitnya sumber Na yang dapat dilepas.
Efek yang menurun ini disebut taksiflaksis. Selanjutnya perhitungan. Diketahui dosis efedrin 25 mg, bobot etiket 25 mg, dan berat rata-rata tablet 531,56 mg. Ditanyakan dosis obatnya. Mencit 20 gram sama dengan dosis 25 mg dikali faktor konversi 0,0026 sama dengan 0,065 mg. Selanjutnya mencit 30 gram sama dengan berat mencit maksimal 30 gram per berat mencit minimal 20 gram dikali dosis mencit 0,065 mg sama dengan 0,097 mg. Selanjutnya larutan stok sama dengan larutan stok yang akan dibuat 50 gram per volume pemberian 0,5 ml dikali dosis mencit 0,097 mg sama dengan 9,7 mg. Selanjutnya berat yang ditimbang sama dengan larutan stok 9,7 mg per berat etiket 25 mg dikali berat rata-rata 531,56 mg sama dengan 206,2 mg. Selanjutnya volume pemberian untuk 29 gram sama dengan berat mencit yang ditimbang 29 gram per berat mencit maksimal 30 gram dikali volume pemberian maksimal 0,5 ml sama dengan 0,48 ml. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Pertama, mencit atau muskulus. Kedua, spoid injeksi. Ketiga, alkohol. Dan yang keempat, air hangat. Adapun prosedur kerja pada percobaan ini. Pertama, penanganan hewan coba yaitu mencit atau muskulus. Ujung ekor mencit diangkat dengan tangan kanan dan ditempatkan pada permukaan yang tidak licin, seperti kawat penutup kandang hingga kaki mencit mencengkram pada kawat. Selanjutnya, kulit tengkuk mencit dijepit dengan telunjuk dan ibu jari tangan kiri, sementara ekor dijepitkan antara jari manis dan kelingking tangan kiri. Usahakan posisi tubuh mencit dibalikkan sehingga permukaan perut menghadap ke arah pemegang. Dengan demikian, mencit siap diberi perlakuan. Selanjutnya pemberian obat intravena. Pemberian obat intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena menggunakan spoid. Pemberian obat secara intravena merupakan pemberian obat yang sangat berbahaya karena obat masuk ke dalam sirkulasi darah secara langsung. Cara pemberian obat secara intravena. Pertama, masukkan mencit ke dalam tabung yang sudah dimodifikasi agar tidak dapat bergerak dengan leluasa, lalu keluarkan ekor mencit dari dalam tabung tersebut. Lakukan dilatasi pada ekor mencit dengan cara direndam air hangat serta pijit ekor mencit secara perlahan agar pembuluh darah dapat melebar. Kemudian, suntikan jarum infus pada vena. Bila terasa ada yang tertahan, artinya jarum tidak memasuki vena. Namun, jika spoid ditarik dan mengeluarkan sedikit darah, maka jarum sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Suntikan obat yang dikehendaki dengan menekan spoid kembali. Cara pengambilan darah pada mencit. Metode pengambilan darah dan tempat pengambilan darah dipilih berdasarkan jumlah darah yang akan diambil. Untuk pengambilan melalui vena, jarum dimasukkan sejajar dengan vena dan ujung diarahkan ke lumen panjang sumbu longitudinal. Ketika penarikan darah dari vena, aspirasi harus lambat. Pada mencit, pengambilan darah dapat dilakukan melalui vena ekor. Daerah injeksi atau sayatan harus dibersihkan dengan alkohol supaya pembuluh darah melebar. Ekor dapat direndam dalam air hangat selama 5-10 detik atau
dengan pemanasan hewan coba dengan lampu pijar watt rendah selama 5-15 menit sebelum pengambilan darah.